adalah kisah seorang gadis kecil yang tumbuh di lingkungan yang keras dan kejam. Tidak mendapatkan kasih sayang, dan kita akan lihat bagaimana hidupnya sekarang. Gadis ini lahir pada tanggal 29 Januari tahun 1954 di sebuah kota di Amerika Serikat. Ketika masih balita, dia dihadapkan pada kenyataan ibunya yang masih remaja itu tidak menikah ketika melahirkannya. Balita ini tentu sedih dan tidak paham apa yang terjadi, karena kedua orang tuanya tidak tinggal bersama. Dia lalu tinggal bersama neneknya yang sangat miskin. Bahkan sang nenek sering memakai pakaian dari karung kentang. Tetapi sang nenek tidak memanjakannya, serta tidak segan-segan mendidiknya dengan keras. Dia sudah diajarkan membaca sebelum usianya 3 tahun. Bahkan sering diceritakan bahwa neneknya ini sering terlalu keras terhadapnya. Ketika berusia 6 tahun, gadis kecil ini pindah ke kota bersama ibunya. Akan tetapi, hidupnya tidaklah menjadi lebih baik. Sebab kurangnya perhatian dan dukungan dari ibunya terhadap dirinya, jika dibandingkan dengan neneknya, malah membuat anak kecil ini harus bekerja sebagai pembantu di keluarga lain. Gadis kecil ini juga memiliki saudara, karena ibunya melahirkan anak perempuan lagi. Akan tetapi, karena kesulitan keuangan dan tidak dapat membesarkan 2 anak sekaligus, maka, sang gadis akhirnya tinggal bersama dengan ayah kandungnya. Sekali lagi, walau sudah bersama ayah kandungnya, dia tidak mendapatkan keamanan untuk dirinya. Sebab, ketika berusia 9 tahun, gadis ini juga dianiaya oleh sepupu, paman, dan teman keluarganya. Pada usia 13 tahun, sang gadis kabur dari rumah ayahnya. Dan usia 14 tahun, dia hamil karena mengalami perkosaan di lingkungan yang keras. Namun bayinya lahir prematur, serta meninggal tak lama setelah lahir. Setelah kejadian itu, dia pun kembali kepada ibunya dan bersekolah. Namun tinggal kedua kalinya bersama sang ibu, tetaplah sama. Dia tidak mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga menjadi pemberontak lagi. Dan karena hal itulah, dia diserahkan ke ayah kandungnya kembali. Akan tetapi, untuk kali ini, sang ayah tegas dan sangat mendorong anaknya sukses. Hal ini membuat sang gadis mampu mencurahkan dan memprioritaskan waktu pada pendidikan untuk dirinya lebih baik. Dia pun rajin belajar, serta berhasil mendapatkan penghargaan di sekolahnya sebagai pelajar terbaik. Bahkan dia juga memenangkan lomba gadis paling populer di sekolahnya. Tidak kalah penting adalah momen di mana dia bergabung ke tim debat sekolahnya, dan menempatkannya juara kedua di suatu kompetisi nasional. Dia juga memenangkan kontes sebagai orator remaja, yang membuat dia mendapatkan beasiswa ke universitas dan belajar tentang studi komunikasi. Dia juga mendapatkan pekerjaan ketika sedang bersekolah di SMU dan universitas selama 2 tahun. Karir sesungguhnya mulai di media, di mana dia menjadi gadis termuda dan berkulit hitam pertama sebagai pembawa acara TV. Beberapa kali pindah kota dan pindah media televisi sebagai pembawa berita. Pada tahun 1983, di sebuah stasiun televisi membawakan acara yang dalam beberapa bulan, berhasil mendapatkan rating tertinggi di Chicago. Dan dengan pengaruh dari seorang kritikus film, gadis yang sudah menjadi wanita dewasa ini, akhirnya menjadi pembawa acara untuk acaranya sendiri yang berdurasi 1 jam. Acara ini berupa bincang-bincang, dan ternyata acara ini segera menjadi acara dengan rating nomor 1, serta mengalahkan acara serupa yang sudah terkenal saat itu. Acara ini bernama Oprah Winfrey Show yang akhirnya mengudara selama 25 tahun. Disiarkan pada televisi di seluruh dunia. Wanita bernama Oprah Winfrey ini mengakui bahwa pengaruh besar neneknya lah yang membuat dia menjadi percaya diri, seorang orator ulung, dan mampu mengendalikan pemirsa di panggung. Kini, hidupnya yang dulu penuh penderitaan dan penyiksaan, berkat keteguhannya, membuat dia berhasil menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia dan memiliki kekayaan yang besar. Acara Oprah Winfrey Show sudah disiarkan selama 25 tahun, dengan jumlah 4.561 episode dan disiarkan di 149 negara di seluruh dunia.
Dengan total penonton rata-rata sekitar 5-8 juta penonton setiap harinya, angka ini menjadikan Oprah Winfrey Show sebagai acara dengan rating tertinggi selama 17 tahun. Hasil kerja kerasnya membuat dia memiliki kekayaan sebesar 2,5 miliar dolar per September tahun 2020, atau sekitar 35 triliun rupiah. Dia juga dianggap sebagai salah satu orang paling berpengaruh di dunia sepanjang tahun 2004 sampai 2011 oleh majalah Time dan menjadikannya satu-satunya orang yang selalu muncul sebagai orang paling berpengaruh di 10 tahun berturut-turut. Dari cerita ini, semoga membuat kita selalu termotivasi, agar tidak mudah menyerah dengan keadaan. Selalu menatap ke depan dan bangkit untuk sukses. Jangan meratapi masa lalu, tapi terimalah untuk mendorong ke arah yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan.